Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 2 ya. Menggunakan kosakata yang berkaitan dengan letak sekolah ya. Walaupun kemarin Bu Guru telah mengirimkan video pembelajaran untuk kalian pelajari, tetapi hari ini Bu Guru akan menjelaskan kembali ya. Dan kali ini kita akan belajar tentang menggunakan kosakata yang berkaitan dengan letak sekolah. Nah, kosakata sendiri itu apa ya? Kosakata adalah perbendaharaan kata ya. Dan kita hari ini belajar tentang kosakata yang berkaitan dengan letak sekolah. Berarti letak sekolah adalah denah ya. Apa yang kamu ketahui tentang denah? Denah itu adalah gambar sederhana yang menunjukkan letak suatu tempat ya. Denah adalah gambar sederhana yang menunjukkan letak suatu tempat ya. Untuk menunjukkan tempat pada denah, kamu dapat menggunakan kosakata seperti di antara, sebelah kanan, sebelah kiri, di depan, dan nama jalan ya. Pada video pembelajaran yang Bu Guru kirim, di situ ada gambar denah ya, dan di situ sudah dijelaskan apa namanya? Cara membaca denahnya ya. Ada kata di antara, sebelah kanan, sebelah kiri, di depan, dan nama jalan. Ya, menentukan kosakata berdasarkan gambar. Kamu juga bisa menentukan kosakata berdasarkan gambar yang kamu lihat ya. Contohnya adalah kamu dapat menentukan kosakata sesuai dengan gambar yang diberikan oleh Bu Guru atau gambar yang ada pada buku ya. Kamu dapat mencari arti kosakata tersebut di dalam kamus dan kamu nantinya akan berlatih membuat kalimat ya menggunakan kosakata yang kalian lihat. Kemudian kalian cari artinya terlebih dahulu atau maknanya terlebih dahulu. Dan setelah mengetahui artinya atau maknanya, kamu dapat membuat kalimat menggunakan kosakata tersebut ya. Ya, contohnya coba kalian lihat gambar yang ada pada video ini. Ayo sebutkan kata sesuai gambar dan sebutkan juga maknanya. Itu di situ ada anak membawa meja. Meja itu apa? Kalian cari artinya meja dulu ya. Meja itu adalah tempat untuk menulis ya. Setelah kalian mengerti maknanya atau artinya, baru kalian membuat kalimatnya ya. Iya. Menemukan kosakata dalam teks. Ayo belajar kosakata tentang kehidupan ekonomi di sekolah. Kehidupan ekonomi biasanya berkaitan dengan uang atau kegiatan jual beli. Kamu dapat menemukan kosakata tersebut di dalam teks. Jadi kita di sini akan belajar tentang kosakata tentang kehidupan ekonomi di sekolah ya, berkaitan dengan uang, kemudian kegiatan jual beli ya. Ya, bacalah teks dengan seksama. Setiap hari Robi mendapat uang saku. Robi menggunakan uang sakunya untuk membeli makanan di kantin. Robi tak lupa menyisihkan sebagian uang sakunya untuk ditabung. Ia ingin membeli tas baru dengan uang tabungannya dan ia ingin membeli tas di koperasi sekolah.
Nah, tugas kita adalah menemukan kosakata yang dicetak tebal, ya. Uang. Apa yang kamu ketahui tentang uang? Iya, uang itu adalah alat tukar dalam kegiatan ekonomi, atau uang adalah alat pembayaran, ya, yang bisa kamu gunakan untuk membeli sesuatu, ya. Kemudian kantin. Kantin itu adalah tempat untuk menjual makanan. Tempatnya adalah di sekolah, ya. Kemudian tabungan. Tabungan itu adalah simpanan uang, ya. Ketika kamu dikasih uang saku oleh ayah atau ibu, kemudian kamu menyisihkannya, menyimpannya, nah itu namanya adalah tabungan, ya. Kemudian ada membeli. Membeli itu adalah kegiatan transaksi yang dilakukan antara pembeli dan penjual untuk memenuhi kebutuhan pembeli, ya. Setelah kalian mengerti artinya atau maknanya, baru kalian belajar untuk membuat kalimat, ya. Kemarin juga Bu Guru sudah memberikan tugas membuat kalimat, ya. Iya. Membuat kalimat menggunakan kosakata tentang kehidupan ekonomi. Kalian bisa mencari kata yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi. Seperti tadi yang Bu Guru telah mencontohkan, ya. Ada uang, kemudian ada tabungan, ya. Carilah makna kata tersebut. Kemudian kalian cari maknanya, ya. Dan setelah kalian mencari maknanya, baru buatlah kalimat dari kata tersebut. Iya. Menuliskan cerita berdasarkan gambar seri. Kita juga di sini belajar tentang gambar seri. Gambar seri itu adalah rangkaian gambar yang membentuk suatu cerita. Gambar seri dirangkai dengan tema tertentu, misalnya tema kehidupan sosial, ya. Seperti ini contohnya. Berikut langkah-langkah membuat cerita berdasarkan gambar berseri, ya. Pada buku kalian sudah ada, ya. Dan nanti juga kita akan belajar membuat cerita, ya, berdasarkan gambar berseri, ya. Caranya adalah kalian bisa mengamati gambar terlebih dahulu, kemudian perhatikan kejadian yang ada pada gambar, dan buatlah kalimat satu persatu sesuai gambar. Dan setelah kalian membuat kalimat satu persatu, kemudian kalian menggabungkan kalimat-kalimat menjadi cerita yang padu, ya. Kita kembali menggunakan kosakata untuk melengkapi kalimat. Setiap hari kita menggunakan kosakata dalam kehidupan ekonomi di masyarakat. Contohnya adalah memberi barang di pasar ataupun di toko kelontong, ya. Dan kamu dapat mencari makna kata di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Setelah mengetahui makna kata, kamu dapat menggunakan untuk membuat kalimat, ya. Ada pasar, penjual, pembeli, dagangan, harga, menawar, ya. Pasar itu adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli, ya, untuk melakukan apa? Jual beli. Kemudian penjual adalah apa, ya, penjual? Aktivitas atau bisnis dalam menjual. Kemudian dagangan adalah barang yang dijual. Harga adalah nilai tukar suatu barang. Kemudian menawar, ya, menawar itu adalah negosiasi yang dilakukan oleh penjual dan pembeli, ya. Iya. Oke. Pembelajaran
hari ini Mupel Bahasa Indonesia sudah Bu Guru jelaskan kembali ya. Nanti kalian tinggal belajar kembali ya. Iya, nanti Bu Guru akan memberikan tugas juga untuk kalian kerjakan ya, agar kalian bisa lebih paham lagi ya.